Kalau melihat indikasi udah premanisme karena memaksa kehendak mereka. Saya nggak takut bang, ngajar juga. Apa-apaan kayak gini, halang jalan orang masuk. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, mohon Pak. Saya tahu pengen mencalon. Ini sudah terjadi keributan yang berulang-ulang. Ya mana orang investasi? Saya sorry aja, mau gubernur, mau wali kota, mau menghujat saya ngomong kayak gini, saya nggak suka. Betul. Kalau caranya orang berusaha tapi diancam-ancam. Ya. Jangan pilih kasih, sehingga orang tidak terzolimi. Preman ya? Hah? Premannya yang mana? Kita tukang angkut preman dulu. Sembunyian. Kembali lagi di channel VD TV yang cacamnya. Halo guys, kita dapat laporan ada ribut-ribut di Tanah Patah. Kita meluncur ke TKP. Berarti kalau ada mobil, pokoknya arahin. Ini geser. Itulah adu mulut yang terjadi antara pemilik toko dengan pihak ketiga, yaitu CV Arsa Rajendra yang mengaku menang lelang di Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Kota Bengkulu. Apa pecahin? Saya ditugasi sama bos saya. Hai. Hai juga. Pihak kalian itu yang gendut tadi pihak itu. Jangan ngecip pihak-pihak. Tadi ngata-ngata mau dibati ada apa kesalahannya kok. Kalau Mas Pusyawa saya sudah terbiasa nampak. Masa halangi orang usaha begitu? Pak, saya udah tahu. Itu nggak percaya suruh saya damai. Ini kemarin Polres sudah telepon saya. Kemudian saya nggak mau. Dia dari pertama datang dengan preman-preman. Jadi udah dapat hukum. Mending saya juga sekalian. Laporan udah naik Pak, Polres sudah BAP saya. Udah. Lapor ke mana? Kita ke Polsek Bela. Tinggal nanti kita ke Polda aja kalau begini masih. Bukan parkir. Perwakilan. Pak, mobilnya Pak, suruh geser dulu Pak. Biasa parkir itu. Harusnya kan di sini belum ada parkirnya. Jadi dari Bapenda tuh udah ngasih lelang ke pihak ketiga. Gitu. Belum ada ini, belum ada persetujuan dari toko. Ribut. Ya. Ini mobilnya dulu Pak.
Nah jadi guys, tadi di sini rame. Juru parkir dari saya dengar tadi pihak ketiga, tapi ketiganya siapa kita cek nanti. Mereka sempat menghadang di situ, menghadang mobil atau kendaraan yang masuk sini itu ya. Ya tadi orang di mana? Dua unit mobil. Nah jadi mereka udah diangkut ke Polsek. Udah berangkat mas, udah ke Polsek Ratu Agung. Polsek Ratu Agung. Tadi rame di sini mas, Rame ya? hampir ratusan. Ratusan orang. Hampir. Karena warga depan-depan sini cuma Masalah parkir kan? Puluhan bang jangan. Hah? hampir ratusan. Hampir ratusan. Banyak berarti tadi. Jadi dipicat. Masalahnya masalah parkir ini. Ya tutupin jalan semua, jadi orang customer saya nggak bisa keluar. Enggak. Jadi orang mau belanja nggak boleh? Nggak bisa masuk, dia suruh ke situ. Ini lahan pribadi ya? Pribadi dong. Lahan pribadi ya. Jadi tadi rame-rame. Jukir itu nutupin jalan, orang yang nggak boleh masuk ke toko gitu. Preman ya? Hah? Premannya yang mana? Kita tukang angkut preman dulu. Kita tukang angkut preman dulu. Iya apa? Tidak. Dek, tadi rombongan adek yang di sini. Tadi rombongan adek yang di sini. Iya. Yang di depan ini. Dari ini pihak ketiga. Iya. Bosnya di mana? Bosnya lagi di Polsek. Oh, tadi ngapain rame-rame sini? Cuman ngambil lahan parkir aja. Lahan parkir. Memang disuruh. Iya. Memang disuruh ya. Nah, disuruh di pemerintah, Polsek naik Jakarta. Katanya Terus aku. udah izin. Iya, kami dari Bapenda nih ini. Ayo, di mana? Dari Bapenda. Iya. Bapenda mana? Tidak berani. Iya. Bapenda mana? Dari zona kedua. Zona kedua. Iya. Bapenda mana? Benda mana kurang Provinsi apa? tahu. Kurang tahu. Iya, soalnya itu bos kami cuma. Tapi kan ini kan lahan pribadi, Dek. kali masalah itu kurang tahu. Kurang tahu. Kalau kamu cuma disuruh kan? Iya. Cuma disuruh. Cuman jalani tugas. Tapi ini instruksinya apa? Suruh jago. Iya. Suruh jago aja. Iya. Jaga parkir. Yalah. Iya. Jalan aja pak. Jukir tadi ngomong Pak RT yang nyuruh. Benar tidak? Jukir. Yo, Oh, juru parkir. Yo, Aku nyuruh tidak. nyuruh dah. Karena aku tidak tahu apa yang nak suruh. Aku mengeluarkan izin bukan? Dia mengeluarkan izin. Tidak ada, bukan hak aku. Bukan hak aku mengeluarkan izin parkir. Yang mengeluarkan izin parkir itu mungkin deh. Oh, bukan Pak RT yang mengeluarkan izin Berarti parkir. kita tidak ada merintahkan ini. Tidak ada. Tidak ada. Apa dasar aku nang nyuruh dia parkir sini? Parkir sini. Nah itu kira-kira kan. Aku tidak ngerti apa. Tidak ada benda. Tidak pernah aku nyuruhnya parkir sini, tidak pernah. Karena yang mengeluarkan surat parkir itu bukan Pak RT. Bukan Pak RT ya? Bukan. Pernah nemu. Inilah kira-kira surat yang dikasih dengan Pak RT. Nah. Nah, ini juga selembar. Nah. Nah. Tujuannya bukan Pak RT. Tujuannya bukan Pak RT. Kepada yang terhormat Pak ini. Apa nak Oh, Pak RT gitu. nah. Nah. Nah, tidak ada sebuah pun tidak ada kata bahasa Pak RT tidak ada. Oh gitu. Cuma ngasih tahu itu aja. Nah, itu ya. Bukan merintahkan ya. Tidak ada. Iya. Bawahannya tidak geledak. Iya Pak RT. Mendengar ada. Aku keras pada tidak begitu itu kan. Terlibat tidak dengan aku daerah aku juga. Cara aku tahu dia ada masalah.
ngehubungin Bapeda Kota, Pak siapa? Arianto, Bapeda Kota Bengkulu untuk konfirmasi. Tapi dari tadi kita coba kontak, nggak diangkat-angkat. Kita masih nyoba lagi. Ini kita udah berapa wartawan dan berapa puluh kali ditelepon. Tapi kayaknya masih nggak ditanggapin. Jadi kita belum dapat konfirmasi terkait masalah parkiran pribadi itu kan? Lahan pribadi. Lahan pribadi ya. Lahan pribadi dihadang tadi sama Bukir. Jadi orang mau belanja nggak boleh masuk gara-gara masalah parkir. Premanisme karena memaksa kehendak mereka, padahal ini putusan finalnya belum ada. Dari pihak Pemkot pun belum ada putusan apakah ini restitusi apa pajak parkir. Sampai hari ini Pemkot sudah berulang kali kita nih, buatlah keputusan segera supaya tidak berlarut. Nah guys, kita bersama pengacara dari Better Home. 4 toko. 4 toko. Ya. Di jalan Sepanjang Zona 2 dari Itu? Simpang Harapan sampai Simpang 5. Simpang 5. Bang, nama Bang lengkap? Nama saya Joni Bastian dari kantor advokat Joni Bastian dan rekan. Nah, tadi itu apa yang terjadi, Bang? Ini dibilang puncak klimak belum ya, tapi ini sudah terjadi keributan yang berulang-ulang. Oh, berarti bukan yang yang pertama. Kan, ini udah sering. Udah sering? Iya, udah sering. Makanya kita Itu orang ngalangin ini, ngalangin dia. Kemarin usaha, ya? yang hari pertama itu sempat juga di Bunda Baby Shop. Oke. Lantas kita mendekati pihak ketiga untuk tidak melakukan itu, ternyata mereka tetap bandel. Lantas di Pinzi Simpang 5. Pinzi Simpang 5. Iya. Oke. Sudah kita minta juga ke pihak ketiga, tapi mereka tetap ngeyel dengan alasan itu sudah ada keputusan. Keputusan seperti yang mana kami tanya. Oh, itu statement Kepala Bapenda yang menyatakan Bapenda Kota atau Provinsi? Bapenda Kota. Kota. Ya, Pak Hadi ya. Yang menyatakan udah ada boleh dipungut, potensi pajaknya sudah diuraikan di dalam berita. Tapi kami belum mendapat tulisan, bukti tertulis. Bukti tertulisnya belum ada. Betul. Nah, sebenarnya ini masalahnya ini dulu, biar jelas ini. Jadi yang terjadi tadi betul tindakan premanisme. Kalau kami melihat itu sudah mengarah ke kriminal, ada semacam intimidasi. Intimidasi. Iya, bahasa yang sekarang sesuai dengan apa yang digalakkan oleh Kapolri, negara harus hadir. Harus hadir. Iya, negara harus hadir. Tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme. Tidak boleh kalah dengan aksi Ya, kalau kami premanisme. melihat tadi itu aksi-aksi sudah mengarah ke premanisme. Premanisme. Karena Itu kriminal ya? Betul, karena ini dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Kami taksir tadi ada lebih 10-15 orang dari pihak ketiga dengan membawa kendaraan menghalangi toko klien kami supaya konsumen yang mau belanja tidak bisa masuk, sehingga mengganggu kenyamanan klien kami. Oh, itu Iya. masalahnya. Jadi lahan pribadi kita depan toko itu dijadikan lahan parkir yang diambil objek untuk Retribusi. Ya. Makanya kita sudah Kita menolak itu kan? Kita menolak. Oh, gitu. Dalam mediasi awal, klien kita sudah membuat laporan ke wali kota, tembusan ke Kapolres, ke Kapolda, ke Mabes Polri, ke Ombudsman, bahwa objek mereka ini bukan objek retribusi parkir, bahwa mereka ini adalah objek pajak. Objek pajak. Betul. Oh, bukan retribusi. Bukan. Bedanya apa, Bang?
beda objek pajak. Objek pajak ini adalah sesuai dengan undang-undang. Kita bicara undang-undang, bukan bicara asumsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi yang menyatakan pajak parkir adalah poin angka 31. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha. Berarti toko yang punya usaha dia menyediakan parkir, itu definisinya. Maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, seperti BIM. Mereka memang menyediakan tempat parkir yang dipungut. Kayak Mega Mall juga itu. Mega Mall ya. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor seperti yang ada di bandara. Penitipan kendaraan. Gitu. Nah, objeknya sendiri disebutkan. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Di luar badan jalan. Betul. Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Nah, kalau retribusi itu beda lagi. Berdasarkan undang-undang ini, saya bacakan pasal 115, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebagaimana dimaksud pasal 110 yang menjelaskan macam-macam jenis pelayanan. 110 menjelaskan pelayanan adalah penyediaan tempat parkir, pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksudnya, objek ini adalah di bahu jalan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Oh, disediakan oleh pemerintah. Ya. Bukan lahan pribadi. Bukan lahan pribadi, bukan lahan masyarakat. Nah, kalau kita mau lihat objek distribusi yang benar adalah seperti Jalan Suprapto. Oh ya, Jalan Suprapto, ya kan? Ya betul. Trotoar ada, lantas marka jalan untuk Marka parkir jalan, ada. betul. Nah, itu yang namanya parkir. Sah, ditarik retribusi. Dan itu memang bahu jalan. Nah, yang lucu, kemarin sempat klien kita berdebat sama pihak ketiga. Definisi mereka menyatakan parkir itu adalah seluruh kendaraan yang berhenti, baik di bangunan umum segala macam, itu wajib didistribusi, termasuk di gudang. Di gudang? Di gudang milik klien kami. Itu mereka bisa mengambil, termasuk mobil pemilik usaha, itu bisa diambil. Loh, kalau misalnya saya punya ruko nih, saya parkir depan ruko saya, terus diambil? Diambil. Nah ini lucunya, makanya ini kita harus membetulkan yang salah. Wah. Karena kalau kita melihat, ini pemahaman definisi pajak parkir dan retribusi ini sudah melenceng dari undang-undang. Itu masalah. Kita logika, izin Mas. Kita logika, saya punya tanah, ya, betulan pinggir jalan, saya punya toko, saya buka usaha. Saya modal, saya cari tukang, saya bayar, saya beli paving block, saya cat, saya kasih lampu supaya cantik, saya kasih bunga. Setelah saya berjalan toko, tahu-tahu orang datang belanja, pas keluar, prit. Oh ya. Tukang parkir masuk, datang ambil tanpa konfirmasi ke saya, mereka ini siapa, tahu-tahu tarik. Alasannya perintah dari Bapeda. Seharusnya, ya kita bicara setiap penerapan undang-undang, itu kan ada namanya sosialisasi. Ya. Minimal pemilik. Ini nggak pernah disosialisasikan? Menurut klien kami belum ada, karena selama ini sejak mereka berdiri, memang objek ini tidak pernah ada retribusi. Ada retribusi ya, oke. Nah, lalu tiba-tiba datang pihak ketiga yang mengklaim mereka pemenang lelang. Berhak atas lahan pribadi kita itu? Berhak atas lahan pribadi ini. Terus, yang terjadi kemarin dan tadi, mereka datang rame-rame, bawa mobil, bawa motor, nutupin halaman supaya orang nggak bisa masuk. Orang nggak bisa jualan. Betul. Rugi dong. Pasti. Rugi pasti. Rugi. Itu Better Home dari luar. Better Home adalah ya ini suatu kemajuan ya. Better Home ini satu-satunya supermarket yang buka dari pagi sampai malam. Dia menyediakan alat-alat bangunan. Iya. Satu-satunya di Bengkulu kalau kita lihat ya, ya bukan. Ini kan investasi. Betul. Makanya kita bicara investasi. Ini kan jadi perhatian
investor lainnya. Iya. Gimana sih regulasi di Kota Bengkulu? Nah, lihat kalau kayak gawat kalau Bengkulu diginiin pakai cara-cara itu. Saya udah lihat tadi memang ininya. Tutup, orang rame, satu datang rame pemuda begini sebagai Ya. melarang orang masuk. Ada yang sempat mau masuk tadi dihalang-halangin juga. Betul, betul. Itu apa tindakan yang nanti Abang lakukan sebagai pengacara? Makanya kita dari kemarin sudah menemui pihak Bapeda, lantas sudah dipanggil kebetulan laporan klien kita tanggal 20 Mei 2020, sudah direspon oleh pihak Polres, lalu diperiksa Tipikor. Diperiksa? Iya, Tipikor. Sudah di Tipikor. Sudah diperiksa Tipikor. Diperiksa Tipikor. Makanya saya juga heran, klien kami pelapor, tapi kami yang dikoreksi gitu. Kami yang diperiksa macam-macam. Yang diperiksa yang lapor. Iya, jadi ya saya menghormati proses yang berlanjut. Oke. Kita berpikiran positif, silahkan, memang itu hak mereka. Lantas kami tanya juga apa tindak lanjutnya, juga belum ada keputusan. Akhirnya kami mendatangi Bapenda. Nah, yang hebatnya lagi, pihak Bapenda selaku pembuat keputusan menurut versi jukir, ya, pihak ketiga, Bapenda membuang badan. Sempat ada statement dari staf kepala dinas Bapenda menyatakan mereka memediasi antara klien kami dengan pihak ketiga. Itu kami tanyakan, loh, kok mengembang ke situ? Yang menimbulkan pihak ketiga adalah pihak Bapenda. Oh, pihak yang orang-orang ramai datang tadi itu Jukir, iya, pihak ketiga, iya. Yang ada karena memenangkan lelang katanya. memenangkan lelang dari Yang dilakukan oleh pihak Bapenda. Oh, gitu. Kami sempat menanyakan, loh, kami tidak ada hubungan dengan pihak ketiga. Yang menghadirkan pihak ketiga adalah produk yang dihasilkan oleh Bapenda. Produknya yang mana? Produknya mereka apa? hanya berupa surat pemberitahuan. Pemberitahuan. Makanya kemarin kami minta Bapenda, Pak, kami minta tertulis putusan itu. Jangan hanya statement-statement aja di TV. Statement awal Bapak bilang klien kami, setelah klien kami menyurati wali kota, Bapak langsung turun lapangan menyatakan ini objek pajak Objek pajak. dalam mediasi dengan klien kami. Lalu Bapak membuat statement yang bisa kita lihat di rekaman sendiri di media TV yang menyatakan bahwa ini pajak parkir. Lalu besarannya akan dilakukan uji petik. Uji petik. Pajak parkir atau retribusi parkir? Kalau konsep awal pajak parkir. Pajak parkir. Lalu klien kami konsultasi, kalau dilakukan uji petik, tapi bunyinya retribusi. Pendapat kami, oke, kita ikuti dulu. Untuk menentukan pajak harus ada dasar dulu, perhitungan. Asumsi kami seperti itu. Ternyata kepala Bapeda ini ingkar janji dan menarik kata-katanya dengan alasan hilap. Wah, ini bahaya, Pak, buat putusan dikit-dikit hilap ini, iya kan? Untuk menjadi pimpinan itu, untuk membuat statement itu hati-hati loh, Pak. Jadi karena nasib orang. Pihak ketiga ini seperti ibarat katanya membenturkan orang ketiga dengan pihak klien kami. Oh, diadu domba gitu. Iya, karena saya selaku PH, saya mencari dan damai. Dalam arti supaya kami jangan bentrok dengan pihak ketiga. Karena tidak ada hubungannya. Kami tidak ada relevansinya dengan pihak ketiga ini. Iya. Ya kan? Mereka ini dasar kerjanya bukan kami yang buat. Dari awal tidak ada pembicaraan apa-apa. Makanya minta kami pihak ketiga untuk menghentikan dulu. Pihak ketiga siap menghentikan ini asal ada surat resmi dari pihak Bapenda. Bapenda nggak keluarin surat itu? Sampai hari ini menurut versi pihak ketiga, Bapenda tidak berani mengeluarkan surat itu. Surat menghentikan dulu penyidikan karena mengutuk parkir. Alasannya pihak ketiga bandel. Itu versi kepala Bapeda. Sempat kita tanyakan langsung. Lalu kita tanya lagi ke pihak ketiga, kalau mereka tidak menggunakan, mereka merugi karena kontrak sudah jalan. Kontrak sudah jalan. Ya, ya. Balik lagi. Harusnya yang membuat keputusan ini adalah yang menciptakan keputusan itu sendiri. Siapa yang membuat? Jangan ke kami. Kami ini tidak ada hubungan ke pihak ketiga. Malah salah rugi dan rugi untung pihak ketiga itu bukan urusan kami. Nah itu.
Emang sengaja mau diajak berantem ya? Nah, ini kesannya ya bahasanya sempat juga pihak ketiga bicara dengan kita, nah Bang, kita nih seolah-olah diadu domba itu Bang. Saya Enggak, logikanya kayak gini, diciptakan pemerintah untuk biar masyarakatnya berantem. betul, saya tidak mengarah ke apakah pemerintah ya, mungkin oknum ini ya. Kalau kita eksplisit ke pemerintah nanti seolah-olah seluruhnya itu. Harapan Abang apa? Harapan kami ya, tolonglah. Kalau saya lihat, ini ada kerancuan dalam perda ya, perda nomor 5. Oh ini perda ini? Ya, karena rancunya apa Bang? Ya rancunya definisi parkir, pajak parkir, retribusi itu melenceng dari induk, yaitu aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Oke. Ya. Oh melenceng dari. Nah ini Kota Umum Provinsi Bengkulu peraturan ini perda. Iya. Kali ini Tidak berseberangan dengan ini. Menurut Abang begitu? lari dari isi konteks. Lari dari konteks itu. Iya. Karena saya lihat ya, mohon maaf, saya tidak juga paham hukum terlalu pintar, cuman sedikit-dikit saya mengetahui membuat suatu aturan harus ada aturan induknya, kan itu. Kalau Di sini kan ada nih Bang. Kalau di apa perda itu harus konsentran ya. Bang, konsentran dengan aturan di situ ada. Tidak ada. Dalam perda Ini yang ini menurut tidak Abang ada. salah? Ya. Sehingga wajar kalau perda ini akhirnya melenceng kemana-mana. Oh gitu. Ini yang mau Abang laporkan? Ya, ini akan bukan kami laporkan. Ya, mungkin melakukan judicial review ataupun kami gugat gitu loh. Digugat. Supaya Bengkulu menegakkan aturan itu sesuai dengan aturan. Makanya saya sempat membuat statement membangun Bengkulu dengan bermartabat. Dalam arti tidak memaksakan sesuatu yang bertentangan undang-undang. Tidak bertentangan. Dan jelas menurut Abang nih benar nggak? Kalau ini memberatkan pengusaha. Sangat. Ini aja yang satu kecil ini, ya masalah parkirnya kalau menurut pengusaha ya sudah mungkin ratusan miliar yang main angkanya, ini kecil. Tapi bisa jadi yang di atas pun bisa jadi seperti ini kalau tidak menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Saya pun kalau punya uang, gimana saya mau investasi kalau caranya kayak gini? Betul. Makanya kalau diancam-ancam apa deh ini, ya mana mau orang investasi. Saya sorry aja, mau gubernur, mau wali kota, mau menghujat saya ngomong kayak gini, saya nggak suka. Betul. Kalau caranya orang berusaha tapi diancam-ancam. Iya, betul. Biar Pak Presiden mau dengar, mau bully saya, terserah. Buzzernya terserah. Ini. Saya nggak suka kalau Bengkulu digituin. Makanya kita dari awal sudah kontak bahasa kita secara persuasif ya, meminta ke pihak Bapenda karena ini tahun-tahun politik, kita tidak mau nanti dianggap ada kepentingan politik. Kita murni membela klien kita murni pengusaha, tidak ada berafiliasi dengan partai apa ataupun dengan calon siapa, tidak ada. Itu kata saya Bang. Abang nggak takut, biarin aja. Kalau salah ya harus bilang salah. Betul Bang. Iya. Itu kata saya, bukan kata Bang. Terakhir Bang, apa dari permasalahan ini? Harapan kami pihak yang membuat keputusan. Kalau kami lihat pihak Bapeda dan dinas yang lain mungkin tidak bisa memutuskan. Karena mereka juga ada atasan tersendiri. Makanya kami minta kepada Pak Wali Kota. Kami sangat mendukung Bapak, program Bapak untuk membangun Bengkulu religius. Tolong tambah juga Pak, bermartabat Pak. Tegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Jangan sampai kita menegakkan sesuatu itu bertentangan. Akhirnya investasi dari luar, mikirnya bukan dua kali, setengah mikir ya. Belum baru lihat kejadian kayak Better Home ini bisa jadi noda gitu Pak. Makanya kami berharap ini dikaji lagi ulang Pak. Apabila perlu dibuat perubahan sehingga yang di bawah itu tidak salah langkah. Kasihannya yang di bawah ini termas jukir merasa udah betul karena mereka ada dasarnya. Tapi faktanya ini bertentangan dengan undang-undang. Ya, saya kasihan juga sama jukir itu. Nah, mereka ditugasin kayak gitu betul, kan. Jadi dibentrokin sama ini. Makanya kita melakukan persuasif dengan pihak jukir. Jangan sampai ada pidana. Kamu mikir anak istri. Jangan sampai gara-gara ini kita bentrok. Ini kan aturannya yang salah gitu loh. Aturannya yang
mungkin keliru gitu loh ya. Makanya kita minta supaya ini disebut dikelirkan. Kalau ombudsman sudah ini karena kebijakan? Ombudsman sudah kita laporkan setiap apa tindakan kita yang sifatnya tertulis. Juga kadang-kadang kita berkonsultasi melalui via telepon. Minta ini ada tindakan. Karena harapan kami kepada pihak ombudsman, ya, fungsinya itu betul-betul jalan gitu. Sebagai minimal sebagai hakim sementara lah, walaupun bukan di peradilan, minimal dia bisa menyaring mana yang keliru, mana yang ini ya, minimal seperti itu. Jangan sampai hanya formalitas dipanggil, tapi endingnya tidak ada solusi. Oke bang, makasih bang. Siap. Semoga janganlah diancam. Rumah saya kalau dihadang saya ambil. Nah ini ada satu lagi, satu lagi izin. Ini siapa, Pak? izin kami sempat bertanya kemarin Pak Kadis Bapenda Pak Hadi ngomong bahwa better home tidak bisa dijadikan objek retribusi, objek pajak, tapi retribusi karena harus ada palang pintu. Harus ada palang pintu. Harus ada halaman parkir. Kami tanya, dasar hukumnya mana, Pak? Dia bingung, tidak ada yang bisa jawab. Lantas saya tanya juga kriteria menentukan titik itu apa? Dia bingung, tidak bisa jawab. Lantas ada petugas yang seolah-olah toko klien kami ini melanggar hukum, ya, melanggar apa semacam, sehingga ada dinas Satpol PP, dinas perhubungan, lantas segala macam, itu melebihi dari 20 orang ke toko klien kami, ya, sehingga mengganggu kenyamanan klien kami, terkesan toko kami bermasalah. Yang hanya ingin mengukur GSP. Loh, relevansinya parkir dengan GSP apa? Kalau mereka menerapkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang jalan, jangan bicara hak. Bapak bicara hak hanya mengambil parkir. Bicara juga kewajiban. Sudah dibangun nggak sesuai undang-undang itu? Ada nggak trotoar? Ada nggak siring? Ada nggak marka jalan? Begitu dong Pak, negara aturan. Jangan giran hak aja diambil, kewajiban jalan juga. Lantas tegakkan juga aturan itu sesuai dengan undang-undang. Jangan pilih kasih, sehingga orang tidak terzolimi. Terkesannya gitu itu. Karena mau lihat, sepanjang dari Simpang Harapan sampai Simpang 5, itu beratus toko. Iya, ratusan toko. Tetapi mengapa 4 toko yang dikenakan? Iya kan? Oh, cuma 4 toko? 4 toko. Malah kalau kita hitung, mungkin 100 lebih toko yang ada sepanjang jalan ini. Malahan ada yang lebih, yang telah melanggar jelas-jelas melanggar aturan. GSP, mereka bangun pagar. Di atas GSP mereka bangun pos satpam. Coba cek sepanjang jalan ini. Ada toko yang materialnya sudah mau masuk bahan jalan, ke bahu jalan. Tapi tidak ada tindakan. Ini seperti apa? Ini loh. Tegakkan aturan. Jangan-jangan itu yang punya bintang. Nah, saya tidak bicara secara spesifik ya. Ada rumah makan loh. Nah, saya tidak bicara spesifik. Entah siapa pemilik itu, apakah Abang udah cek belum ditarik nggak itu parkirnya? Kalau kita lihat ya, makanya saya sempat kita bicarakan dengan Pak Hadi. Pak, klien kami siap kalau dinamakan distribusi siap, asal cari lurus. Seluruhnya adil. Seluruhnya adil. Semuanya ditarik. Tarik semua. Tapi ini cuma 4. Cuma 4. Tidak cacam. Ya, ngopi dulu bang. Abang naik tensi. Gitu. Oke, kelumpuhan abang tadi, ya ini kita sudah coba untuk klarifikasi tadi ke Kepala Bapenda ya Kota Bengkulu, tapi beliau kayaknya udah berkali-kali kita telepon tadi nggak ngangkat ya. Mungkin sinyal mungkin ya, jaringan sinyal mungkin. Kurang bagus di bentiring mungkin. Oh. Mungkin sinyalnya ya. Karena parkir ini kan sinyalnya mengganggu juga sana. Ayo Pak Kepala Bapenda mau ngomong nggak? Jelasin. Ini kenapa ini? Tapi terakhir Bang, sepakat Bengkulu jangan ada premanisme. Betul, kita sepakat. Jangan ada premanisme, jangan ada intimidasi terhadap seperti pengusaha dari luar. Orang sudah masuk ke Bengkulu itu kita sangat bersyukur. Karyawan di sini berapa? Karyawan Better Home lebih dari 50 orang. Dan 50 orang. ya, kalau kita diskusi sama pimpinannya,
Ya, sangat luar biasa. Sangat bersyukur kita dengan adanya pihak investor masuk ke Bengkulu. Iya. Mereka di atas UMR loh. Oh, gajinya Di atas UMR. Saya bisa melamar ke sini? Boleh. Nanti langsung ke owner aja langsung. Oke. Makasih banyak, Bang. Oke, siap. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Ya. Ya, jangan kejadian kayak tadi lagi lah. Ya, kita mengelak lah, jangan Jangan ada merusak investasi, Pak. Ya. Pak Gubernur, Pak Bupati Kota, mohon Pak. Bapak, saya tahu pengen mencalon. Bapak Wali Kota juga, kami tidak ada niat yang kemana-mana. Kami tidak berpolitik, kami murni menegakkan aturan. Tajamnya.